Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiqi wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah, ittaqullah,
Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar ini khatib berwasiat kepada kita semuanya, terutama kepada diri khatib pribadi. Marilah sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita dari seluruh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa ma'nan wahad wa qaraha lakum kila wa qala wa kasratas su'ali wa idha'atal mal." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 6 perkara. 3 perkara pertama hukumnya haram secara mutlak, sedangkan 3 perkara berikutnya hukumnya adalah makruh dan bisa meningkat menjadi haram. 3 perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut adalah yang pertama, uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Durhaka kepada ibu termasuk dosa besar. Begitu juga durhaka kepada ayah. Akan tetapi durhaka kepada ibu dosanya lebih besar daripada durhaka kepada ayah. Sebaliknya, berbakti kepada kedua orang tua pahalanya sangat besar, sangat agung, sangat utama, dan berbakti kepada ibu lebih besar pahalanya daripada berbakti kepada seorang ayah. Durhaka kepada orang tua artinya menyakiti hati orang tua dengan rasa sakit yang tidak ringan, mencacinya, memakinya, memukulnya, menghinanya di hadapan orang banyak. Ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah tergantung ridha orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Seorang muslim yang durhaka kepada orang tuanya kelak di akhirat, walaupun masuk ke dalam surga karena keislamannya, tapi ia tidak akan memasuki surga bersama golongan yang pertama masuk surga. Ia akan disiksa terlebih dahulu di neraka dengan siksaan yang sangat pedih karena akibat perbuatannya menyakiti kedua orang tuanya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yadkhuluna al-jannah al-aqul walidayhi wad-duyus wa rajulatun nisa." Maknanya, 3 golongan tidak akan masuk surga bersama golongan-golongan awal orang yang masuk surga, bersama kloter awal orang yang masuk surga, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dayus, orang yang mengetahui keluarganya berbuat zina, tapi ia biarkan saja padahal ia mampu mencegahnya.
dan para perempuan yang menyerupai laki-laki dalam pakaian dan lainnya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Allah memerintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun kafir, walaupun non-muslim. Tetapi kita tidak boleh menaati keduanya dalam kufur dan maksiat. Termasuk durhaka adalah menaati perintah ibu untuk berbuat zalim kepada ayah, mengikuti ayah untuk berbuat zalim kepada ibu, atau berbuat zalim kepada orang banyak. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua, wa'dul banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Perbuatan keji ini marak dilakukan pada zaman jahiliyah. Orang yang pertama kali melakukan perbuatan ini adalah Qais bin Asim. Hal ini masuk kategori membunuh yang diharamkan dan termasuk kesalahan yang besar, dosa yang besar. Bahkan merupakan dosa yang paling besar, melebihi daripada kufur atau syirik. Lebih-lebih lagi jika yang dibunuh adalah ayahnya, yang dibunuh adalah ibunya, yang dibunuh adalah anaknya atau mahramnya, lebih keji perbuatan ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, man'an wahati. Man'an artinya menahan diri untuk tidak menunaikan kewajiban terkait harta, padahal mampu untuk melakukannya. Orang yang tidak mau membayar zakat, padahal ia mampu untuk bayar zakat. Tidak mau bersedekah, padahal hartanya berlebih. Tidak mau membantu, padahal tenaganya kuat. Tidak mau bayar hutang, padahal ia mampu untuk membayar hutang. Hati artinya Allah mengharamkan seseorang untuk meminta sesuatu yang tidak halal baginya. Hati, hak besar tak kecil. Orang yang meminta bagian dari harta zakat padahal ia bukan mustahik. Orang yang minta bagian dari tanah wakaf padahal dia bukan penerima wakaf. Hati. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkara berikutnya yang disebutkan dalam hadis tadi adalah kila wa qala. Kila wa qala, yaitu banyak omong. Banyak omong dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Hukumnya makruh. Artinya sebaliknya ditinggalkan. Karena banyak omong dalam masalah yang tidak bermanfaat dapat menjerumuskan kita kepada pembicaraan yang diharamkan. Ghibah, namimah, dan hal-hal yang diharamkan, muncul buruk sangka kepada orang lain, tinggalkan. Yang kedua, kasratus su'al, yaitu banyak bertanya. Banyak bertanya mengenai hal-hal yang tidak diperlukan, tidak dibutuhkan, hukumnya makruh. Adapun bertanya mengenai masalah ibadah, bertanya masalah agama, itu sangat-sangat dianjurkan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha memuji kaum muslimat Ansor yang tidak pernah malu bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau nyatakan dalam sebuah hadisnya, nikman nisaul ansar lam yanhunnal haya ayafqahna fid din.
sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan kaum Ansor. Rasa malu tidak mencegah mereka untuk memperdalam, untuk bertanya tentang ibadah, tentang agama. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, idaatul mal, yaitu membelanjakan harta pada selain kebaikan. Apabila harta itu dibelanjakan dari sumber yang halal, cara yang halal, untuk bersenang-senang, untuk bermegah-megah, untuk happy-happy yang tidak ada manfaatnya, maka hal itu terhitung dosa, hukumnya makruh. Karena memperbanyak kesenangan, memperbanyak kemewahan dalam hidup bukanlah termasuk perilaku orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, "Iyyaka wat tana'um, fa inna ibadallah laisu bil mutana'imi." Jauhilah sifat gemar bersenang-senang, jauhilah sifat gemar bermewah-mewah, bermegah-megah dalam hidup, karena hamba Allah yang saleh bukanlah orang-orang yang gemar bersenang-senang dan bermewah-mewahan. Mutana'imi. Apabila harta dibelanjakan kepada sebuah kemaksiatan, maka itu tergolong maksiat, tergolong makruh, bahkan tergolong dosa. Kelebihan harta yang kita punya, hendaklah kita bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan, berbagi kepada orang yang memang membutuhkan, saling membantu, saling tolong menolong dengan harta yang kita punya. Karena harta yang ada dalam diri kita masih terletak ada harta orang lain yang perlu kita berikan kepada haknya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat ini saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, semoga ada keberkahannya untuk kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi tadattakat li'azimatihi al-azim rasiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin ladarawunnal jahim thumma ladarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Wa qala Allah ta'ala
fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karim mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi